Kan al-khalqu ala arba'ati aqsam. Jadi makhluk itu pembagiannya ada 4. Yang pertama malaikatun, malaikat. Makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Yang kedua adamiyin, manusia. Yang ketiga syayatin, setan-setan. Yang keempat bahaim, binatang. Kalau malaikat, fal malaikatu uqulun bila syahwatin wa hawa. Yang ada dalam diri mereka ya akal. Akal, cerdas. Tapi nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu. Bila syahwatin wa hawa. Nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu. Kedua, wal bahaim, kalau binatang itu kebalikannya. Isinya binatang itu ya syahwat bila ukul. Nggak ada akal. Adanya cuma syahwat. Yang ketiga, setan, syayatin. Kalau setan itu dua-duanya syahwat ada, ya kan? Akal juga ada. Manusia pun sama, akal ada, syahwat pun ada. Tapi yang dominan, yang paling apa ya? Dominan itu apa sih yang paling sering, yang paling ada lah dalam diri setan itu kebanyakannya memang syahwat. Lakin asyayatin ghalabat syahwatuhum ala uqulihim. Jadi syahwatnya itu mengalahkan akal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawayna ta'allum ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah puja dan puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, al-hadiniyah, wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawabihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih Al-Hikam babul qabdi wal basti ila an qala al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Al-arifun utai pira-pira kang ahli ma'rifat iku idza busitu nalikane den baset, apa baset kemarin tuh, dilapangkan atau dilepaskan, sapa arifun iku akhwafu iku luweh wedi sapa arifun minhum saking arifun idza qubidu nalikane den genggam sapa arifun. Wala yaqifu lan ora mandek ala hududil adabi ing atase pira-pira batasan adab fil basti ing dalem baset
illa qalilun angin sapa wong kang setitik. Pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang al-qabd wal bast. Qabd yang artinya genggaman dan bast yang artinya pelepasan. Menggenggam, melepas adalah dua kondisi yang dirasakan oleh para arifin, para ahli ma'rifat ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat jalal atau jamal kepada mereka. Dan ini pun seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Futuhul Ghaib, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika membahas tentang kasyaf atau mukasyafah yang sifatnya adalah jalali dan juga jamali. Bro, Futuhul Ghaib bro. Iya merintah. Nah. Kasyaf. Jalali jamali. Lupa saya. Jadi mirip. Ya artinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat jalal atau jamal kepada para kekasihnya yang dalam kondisi lain disebut dengan al-kasyaf wal musyahadah, atau dalam kondisi lain juga disebut dengan al-qabdu dan al-bast 93, di mana hal ini sesuai dengan apa yang beliau katakan, wa amma musyahadatul jamal fahuwa tajallil qulubil anwar was surur wal altaf wal kalamil ladid wal hadithil anis wal bisyarah bil mawahibil jisam wal manazilil aliyah wal qurb minhu azza wa jal mimma sayaulu amruhum ilaihi wa jaffa bihil qalamu min aksamihim fi sabiqid duhur fadlan minhu wa rahmatan wa isbatan minhu lahum fid dunya ila bulughil ajal. Jadi itu merupakan tajalli jamal ya, yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan musyahadatul jamal, atau dalam apa namanya versi Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu diungkapkan dengan al-bastu. Nah, kemudian dalam kondisi yang lain al-qabdu itu adalah musyahadatul jalal. Itu bedanya tipis lah. Oke, kembali pada materi. Al-arifun kata, oke, sebelum ke sana kita ulangi kembali mengenai al-qabdu dan bast. Jadi al-qabdu atau al-bastu dulu lah. Al-bastu itu merupakan kegembiraan yang dirasakan oleh hati atau ruhnya para arifin, baik itu dengan sebab, baik itu tanpa sebab. Dengan sebab bisa jadi sebabnya itu karena mereka merasakan kedekatan dalam menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, atau menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala, atau hijab-hijabnya Allah Subhanahu wa taala dibukakan untuk mereka, sehingga mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Nah, sementara kalau qabd itu adalah kondisi huzun, lawan dari al-bast, kondisi sedih, ya kan? Kondisi sedih yang mendatangi hati lantaran ada sesuatu yang tidak ditemukan atau ketinggalan, atau memang tanpa ada sebab sama sekali. Nah, kemudian pada hikmah kali ini, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Para arifin, orang-orang yang ahli ma'rifat, ketika mereka dijadikan atau kondisi mereka itu dibasetkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu justru yang lebih mereka takutkan, yang lebih mereka khawatirkan daripada Allah Ta'ala
menjadikan mereka dalam kondisi qabd, menjadikan mereka dalam kondisi sedih. Kenapa? Ya karena ketika dalam keadaan qabd, ketika mereka dalam keadaan sedih, ya artinya mereka dapat menggenggam nafsu mereka dari keinginan nafsu, kepentingan nafsu. Nah, sehingga adab di dalam qabd itu adalah as-sukun, adalah diam. Dan diam itu merupakan bagian dari adab. Nah, oleh karenanya para arifin ketika diqabdukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka banyaknya diam, tidak akan berkomentar. Nah, sementara ketika dalam keadaan al-basat tadi, kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, yang namanya orang dalam keadaan bahagia itu bagaimana sih? Tentunya mereka dikhawatirkan terlepas nafsunya, terlepas sehingga karena terlalu semangat, sehingga mereka dikhawatirkan kembali kepada syahwat itu lagi, kembali kepada nafsu itu lagi, sehingga adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi mereka tinggalkan. Nah, oleh karenanya ketika dibandingkan antara kondisi al-qabd dan kondisi al-basat, yang mereka khawatirkan itu adalah kondisi al-basat. Nah, kemudian sebelumnya arifun, di sini kan menyebutkan arif. Arif itu artinya apa? Kan orang yang ahli ma'rifat. Kemudian perbedaan antara arif dengan wasil. Antara orang yang ahli ma'rifat dengan orang yang sudah usul itu apa? Kullu man futiha alaihi fi syuhudil ma'ani fahuwa arifun. Setiap orang yang dibukakan atasnya, yang dibukakan kepadanya dalam menyaksikan makna-makna kerohanian, maka namanya itu adalah arif, orang yang ahli ma'rifat. Futiha alaihi fi syuhudil ma'ani, dia menyaksikan makna-makna kerohanian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dirinya, maka dia adalah arif, orang yang ahli ma'rifat. Adapun wasil, in tamakkana fi syuhudil ma'na 'ala dawam fahuwa wasilun mutamakkinun. Ketika dia sudah menancap, sudah apa? Tamakan, sudah menetap dalam menyaksikan makna, dalam menyaksikan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, dan sifatnya kontinu alat dawam, sifatnya kontinu, sifatnya terus menerus, berkesinambungan, maka dia adalah wasil. Artinya seseorang yang di dalam dirinya itu sudah terdapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun belum ajab, meskipun belum terus menerus, meskipun belum dalam keadaan kontinu, maka dia masuk dalam kategori arif, orang yang ahli ma'rifat. Sementara ketika kondisi tersebut, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terus menerus dia saksikan, kontinu, berkesinambungan, maka itu namanya adalah seorang yang wasil, seorang yang sudah usul, mutamakkin, dan dia itu sudah dalam posisi tadi tetap. Kalau enggak, waillah fahuwa sair. Kalau enggak, dia belum menemukan rasa-rasa cinta Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dia masih mengejar rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, belum tertanam di dalam dirinya dan masih mengejar rasa cinta itu, maka fahuwa sair, maka dia adalah seorang yang masih menuju perjalanan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala, alias murid alias salik. Itu perbedaan antara murid
atau salik ya, murid, salik atau sair, kemudian arif, orang yang ahli ma'rifat, dan wasil, seseorang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang golongan arifin ini adalah golongan yang luar biasa gitu. Ya, karena dalam diri mereka itu sudah ada tanda-tanda, sudah terdapat benih-benih cinta jutaan. Tapi kecintaannya itu bukan kepada ayang beb, nah, bukan. Tapi kecintaan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan memang manusia itu kan warna-warni macam-macam tuh manusia. Oke, sebelum pembagian manusia, kita harus tahu terlebih dahulu pembagian dari makhluknya Allah Ta'ala. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq jilid 2 ini halaman 352. Cetakan bagus ya, Mbak. Nah. 352 jilid 2 ini. Beliau mengutip dari gurunya ya. Syekh Al-Khawas. Sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala yaqulu katsiran. Beliau mendengar atau sering kali mendengar Syekh Ali Al-Khawas, dan sering kali saya jelaskan bahwasanya Syekh Ali Al-Khawas ini gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ahli ma'rifat luar biasa, seorang kekasih Allah Ta'ala. Tapi beliau itu ummiyun, beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis tuh. Nulis nggak bisa, baca nggak bisa, tapi dia menjadi kekasih Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu laduni, ilmu-ilmu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi semua orang itu berkesempatan untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus menguasai dirinya. Itu meskipun dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa ngaji. Ya artinya yang beliau kuasai itu ya hanya apa ya, katakanlah mabadi fiddin gitu. Artinya dasar-dasar agama ya, paling wudu secara ya permasalahan yang biasa dilakukan atau diamalkan oleh kebanyakan orang gitu tuh. Yang mengenai tentang hal-hal syarat-syarat wudu, syarat-syarat sholat yang batalkan wudu dan seterusnya gitu ya. Tapi beliau ini luar biasa, bahkan digurui oleh sekelas Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam kitab ini Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi at-tahaddusi fi wujubi tahaddusi bin ni'ami 'alal itlaq, 2 jilid itu sering kali mengutip pendapat-pendapat atau ucapan dari Syekh Ali Al-Khawas. Yang diantaranya sekarang yang akan kita bacain. Beliau menyebutkan al-khalqu ala arba'ati aqsam. Jadi makhluk itu pembagiannya ada 4. Yang pertama malaikatun, malaikat. Makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Yang kedua adamiyin, manusia. Yang ketiga syayatin, setan-setan. Yang keempat bahaim, binatang. Kalau malaikat, fal malaikatu uqulun bila syahwatin wa hawa. Yang ada dalam diri mereka ya akal. Akal, cerdas. Tapi nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu. Bila syahwatin wa hawa. Nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu. Kedua, wal bahaim, kalau binatang itu kebalikannya. Isinya binatang itu ya syahwat bila ukul, nggak ada akal, adanya cuma syahwat. Yang ketiga setan, wasyayatin. Kalau setan
Itu dua-duanya, syahwat ada, ya kan? Akal juga ada. Manusia pun sama, akal ada, syahwat pun ada. Tapi yang dominan, yang paling apa ya? Dominan itu apa sih yang paling sering, yang paling ada lah dalam diri setan itu kebanyakannya memang syahwat. Lakin asyayatin ghalabat syahawatuhum ala uqulihim. Jadi syahwatnya itu mengalahkan akal mereka, sehingga mereka menghabiskan umur mereka untuk melepaskan hawa nafsu, untuk memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Yang terdiri dari apa? Ada kesombongan, ujub pamer, fakhr bangga, hikid dendam, ghil menipu, hasad hasud, makar tipu daya, khodi'ah marah, dan yang lain sebagainya. Itu kalau setan. Jadi artinya ketika sifat-sifat ini ada dalam diri kita, maka bentuk kita itu adalah, fisik kita adalah manusia, tapi sifatnya setan. Nah, wa amma banu Adam. Nah, kalau manusia, ketika faman ghalabat syahawatuhu minhum ala aqlihi iltahaqa bisyayatin. Ketika syahwatnya itu yang lebih dominan, syahwatnya yang lebih berkuasa, yang lebih banyak, yang lebih menguasai daripada akalnya, ya maka dia digabungkan kepada setan. Nah makanya kalau sekarang ini, kalau dulu setan itu bisa ditemukan kalau setelah maghrib, bener zaman dulu mah, kan listrik itu nggak ada dulu kan, jadi setan itu biasanya berkeliaran ketika sudah maghrib. Nah kalau sekarang setan itu setiap waktu, bahkan setan yang kepalanya itu hitam, pecian kadang, pakai peci mana setannya itu. Gitu. Sekarang nah, sehingga wa man ghalaba aqlu, tapi kalau dari kalangan manusia itu sendiri, ketika wa man ghalaba aqluhu ala syahwatihi iltahaqa bil malaikah. Kebalikannya, ketika manusia itu akalnya lebih dominan, akalnya lebih menguasai atas hawa nafsunya, maka dia digabungkan atau termasuk dalam kategori malaikat. Itu ya. Itu pembagian dari makhluk. Dan dalam redaksi yang lain itu ya antara tiga hal ini dalam diri manusia itu terkumpul akal malaikat, akhlak setan dan binatang. Ya kan? Maka ketika syahwat perut dan syahwat farjinya itu menguasai diri manusia, maka bukan lagi setan dia, tapi binatang. Itu kan? Makanya yang pernah saya kutip itu dari kitab Futuhul Ghaib di bab yang ke-73, di mana ketika ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia itu membuka-bukakan aib orang-orang yang di sekitarnya, kemudian dia membawakan bahasa tersebut dengan bahasa kemarahan dan menyebut mereka dengan sebutan binatang. Ya itulah hakikat mereka gitu. Artinya fisik mereka itu manusia, ya kan? Tapi akhlak, perbuatan dan sifat mereka itu sifat binatang atau sifat setan. Itu ada benarnya. Jadi jangan jangan buru-buru menyalahkan orang-orang yang dalam kondisi kerohaniannya seperti itu. Ya karena lantaran mereka nggak tahu. Jadi manusia itu al-insanu aduwwu ma annasu aduwwu ma jahilu.
manusia itu memusuhi apa yang tidak mereka tahu. Apa yang tidak mereka tahu, mereka musuhi, mereka salahkan, mereka ingkari. Ya kan? Mereka caci. Nah gitu manusia. Sehingga karena manusia itu bodoh hakikatnya, dan mereka harus memerangi kebodohan, otomatis mereka harus selalu belajar dong. Apa yang tidak mereka tahu harus mereka pelajari. Itu. Nah kemudian ketika berbicara tentang manusia, ini ada 4 golongan nih dari manusia. Dilihat dari akhlak atau perbuatan mereka itu ya, bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah man ghalaba aqluhu ala hawahu wa syahwatihi faltahaqa bi alamil malaikah kal anbiya wal auliya was sholihin wa qalilum mahum. Seseorang yang akalnya itu mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan syahwatnya, maka dia tergabung di alam malaikat seperti para nabi, para wali dan orang-orang yang soleh. Dan mereka sedikit, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. 1. Golongan kedua, man ghalabathu syahwatuhu wa asarathu ladzatuhu. Seseorang yang dikuasai oleh syahwatnya dan dikekang oleh kelezatannya. Fa asbaha yaqra'u fil ladzat, sehingga dia itu hanya mengejar kelezatan-kelezatan, wa yanhamiku fi syahwatil mubahah, dan dia memuaskan diri dalam menyalurkan syahwat-syahwat yang diperbolehkan ya, seperti makanan, pakaian atau manakih, cewek-cewek gitu ya. Maka fahaula'i min alamil bahaim. Golongan kedua ini, di mana dia atau manusia yang dikuasai oleh syahwatnya, oleh nafsunya, maka mereka termasuk dalam kategori alam binatang. Ya kan? Yang ketiga, man ghalabat alaihi akhlaqus syayatin. Kalau tadi syahwatnya mengalahkan dirinya, kalau sekarang akhlak setan itu yang lebih dominan dalam dirinya. Apa itu? Sombong, menipu, suka menipu, dengki, hasud, tipu daya, ya kan? Dan seterusnya. Maka orang ini masuk dalam kategori alamis syayatin. Dia termasuk dari alam setan itu. Terus yang keempat, man ijtama'a fihi ifratus syahwa wa tibaul hawa wal akhlaqul mazmumah. Seseorang yang dalam dirinya itu terkumpul luapan hawa nafsu, luapan syahwat, mengikuti hawa nafsu dan akhlak-akhlak yang buruk. Dan ketika mencari kasabnya itu bukan dari yang halal, dan menginfakkan hartanya itu bukan pada yang halal. Tadi kan masih mending tuh, akhlaknya doang yang kayak setan. Kalau ini akhlaknya udah kayak setan, terus syahwatnya dan hawa nafsunya pun menguasai dirinya, maka famithlu hadza yakunu adamiyan fi surah, maka orang ini hanya manusia saja bentuknya. Wa syaitanan fi akhlaqihi, tapi akhlaknya akhlak setan. Syahwatnya syahwat binatang. Dan wahadal kismu ardalul aksam, dan ini adalah golongan yang paling buruk di antara golongan-golongan yang lain. Tuh. Nah, sehingga karena apa ya, perlawanan atau hawa nafsu yang ada dalam diri manusia itu begitu luar biasa ya, maka para arifin, para ulama, para ahli tasawuf mengajarkan bagaimana tata caranya untuk bisa menahan hawa nafsu
menolak hawa nafsu agar mereka itu tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga ketika hawa nafsu yang ada dalam diri manusia dan akhlak-akhlak yang buruk itu dijauhkan dari manusia sedikit demi sedikit yang kemudian nanti lama-kelamaan akan hilang. Nah, maka disitulah nanti ditemukannya kejernihan hati, dan ketika hatinya itu jernih, sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti tergolong dalam kategori arifi. Dalam dirinya sudah ada cinta Allah Subhanahu wa taala meskipun belum totalitas. Tapi ketika kecintaan itu secara totalitas, ajak kontinu terus-menerus berkesinambungan, nah maka dia naik tingkatan menjadi golongannya siapa? Wasilin, orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam kategori ahlu tamkin, yaitu golongan yang hati mereka itu ditetapkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada hikmah ini wala yaqifu ala hududil adabi bil basti illa qalilun. Sehingga tadi ada dua kondisi, al-qabdu dan al-bastu, di mana para arifin ini yang paling mereka khawatirkan adalah kondisi al-bastu. Kenapa? Karena mereka takut, mereka khawatir ketika dibastukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dijauhkan. Ketika mereka dijauhkan, ya otomatis mereka jauh dong dari Allah taala. Kan turun derajat dong. Ya kan? Sehingga dalam perkataan para ulama ahli sufi mengatakan qif 'alal bisat. Ketika di dalam keadaan albas, dalam keadaan gembira, qif 'alal bisat, berhentilah engkau di lapangannya Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka wal imbisat, dan hati-hatilah engkau dari merasa senang. Ya, karena kalau merasa senang, ya, merasa senang itu bahaya efeknya. Kalau terlalu senang, senang mah boleh. Senang atau gembira boleh. Tapi kalau terlalu senang bahaya. Terlalu senang bahaya. Itu kan? Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzaha biwujudil farah wal qabdu la hadza li nafsi fiya. Karena al-bastu, ketika seseorang itu dalam keadaan al-bast, bahagia, senang, itu bisa jadi nafsu atau jiwa manusia itu mengambil kepentingannya lantaran dia dalam keadaan bahagia. Sementara al-qabd itu tidak ada bagian, tidak ada kepentingan bagi nafsu di dalam keadaan al-qabdu. Makanya pada suatu hari Al-Imam Yusuf Ibn Husain Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah seorang wali, seorang aulia, arifin sezaman dengan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Pada suatu hari beliau mengatakan kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, la adzaqaqallahu ta'man nafsi fa innaka in zuqtaha la tazuq ba'daha khairan abada. Wahai Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah Ta'ala tidak merasakan atau memberikan rasa kepada dirimu ta'ma nafsika, rasa nafsumu. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan rasa kepada nafsu. Kenapa? Fa innaka in zuqtaha, ketika engkau merasakan nafsumu, la tazuq ba'daha khairan abada, setelahnya sama sekali engkau tidak akan merasakan kebaikan sama sekali. Artinya kita diarahkan oleh beliau bahwa kita ini jangan sampai menuruti hawa nafsu. Karena apa? Karena seseorang yang mengikuti hawa nafsu, lama-kelamaan nanti dia itu akan memiliki akhlak-akhlak atau perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh setan. Bahkan lebih dari itu,
Ketika kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat yang ada dalam diri kita, lama-kelamaan kita ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori siapa? Al-bahaim atau binatang. Kan? Sehingga bahaya. Bahaya. Kayak nas'alullah ta'ala al-afiyah. Rubama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan barangkali dari netizen. Wah, lanjut ya. Lanjut baik, siap. Kita pernah bro? Tuh bro. Iya, nah. Karomat-karomat merada gila. Bosan teh. Aroma be. Iya, lebih kepada pelajaran be. Udah mulai? Lang deh, baik. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.